Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang pada saat yang sama Allah yang memperhatikan kami, ikut menanggung segala penderitaan dan salib hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi bagian dari hidup kami dan kami bahagia karena Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini pada tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu, bacaan yang sangat menyentuh hati kita. Dan orang terkena dengan kata-kata ini. Bahwa kuk yang kupasang itu adalah ringan. Beban yang diberikan Tuhan kepada kita itu ringan. Dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, dan kita diminta untuk datang kepadanya. Bagaimana kita bisa sampai kepada pemahaman yang demikian bahwa kuk yang Tuhan pasang itu ringan? Padahal de facto kenyataan bahwa betapa beratnya penderitaan yang kita jalani itu. Dan kalau kita mengalami betapa beratnya sampai orang bisa putus asa karena itu. Ya. Jadi mungkin ada dua hal yang perlu kita renungkan, bahwa kalau kita sampai kepada suatu pemahaman bahwa kuk yang dipasang Tuhan itu ringan, ada dua hal yang kira-kira bisa kita renungkan. Yaitu bahwa pertama soal mindset. Cara pikir, cara pandang, cara melihat, cara bersikap. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kita tentang Allah itu sendiri. Coba kita lihat cara pikir kita, cara pandang kita. Cara pandang kita seringkali melihat, mengukur bahwa penderitaan kita itu adalah hukuman. Bahwa ini tidak seharusnya begini gitu loh. Kenapa saya yang menderita? Bukan dia, bukan orang lain, bukan siapa. Kenapa saya yang mungkin setiap hari berdoa, yang rajin berdoa, tapi kenapa penderitaan, kenapa problem ini begitu besar dalam hidupku? Kenapa saya tidak bahagia dalam hidup ini? Kenapa engkau memberi suami, istri, anak-anak yang demikian? Ini yang sering kali disebut victim mentality, mentalitas victim, mentalitas bahwa saya korban. Ya. Nah, jadi cara pandang ini yang mungkin harus kita perhatikan. Jadi penderitaan kita itu karena kita memiliki cara pandang yang maaf mungkin kurang tepat. Lalu juga kita melihat bahwa siapa saya ini? Apakah saya tidak boleh menderita? Apakah saya tidak boleh mengalami itu? Dan yang kedua, apakah saya juga untuk menjadi baik itu ada proses. Kita berdosa, kita punya akibat dosa-dosa, entah kesombongan, entah keangkuhan, entah kemalasan yang disebabkan oleh orang lain kepada saya, atau saya sendiri juga berakibat begitu. Dan itulah penderitaan itu karena saya terus-menerus dibersihkan, dimurnikan. Cara pikir yang dibersihkan, dimurnikan itu apa? Cara pikir kita, cara pandang kita yang positif, yang konstruktif, yang baik, yang rahmat, itu yang harus dia. Jadi perhatikan saudara, kalau kita menderita, kalau kita susah, kalau kita mengalami problem kehidupan, lihat cara pikir kita, cara pandang kita itu apa? Negatif, menyalahkan orang lain, victim mentalitas sebagai korban. Ya ini coba lihat cara pandang. Nah, bahwa penderitaan itu terjadi supaya Tuhan mengubah cara pandang ini. Ini enggak, hidupmu itu tidak menderita. Ya, penderitaan itu harus diatasi, bahwa gitu loh. Ya mungkin ada kesalahan dari pihak orang lain, dari pihak siapa. Saya juga salah.
Maka di sini dibutuhkan kerendahan hati gitu loh. Kerendahan hati untuk berani mengakui bahwa memang kita harus diproses lewat peristiwa-peristiwa yang di luar kita, yang kita alami, entah orang lain, lewat orang lain, atau siapapun, untuk mengingatkan kita, cegrek, supaya kita dimurnikan, tidak bercacat, tidak bercela, menjadi lebih baik. Dan ini yang paling penting, cara pikir ya, harus diubah. Jadi kalau kita menderita lalu banyak berdoa, bagus, tapi kalau cara pikir kita tetap sama, juga tetap menderita. Cara pikir yang kedua, nah ini penting juga, cara pikir bahwa Tuhan tidak mau, bukan Tuhan yang mau menindas kita. Ya. Tuhan tidak menindas kita, Tuhan tidak memberikan penderitaan itu, bukan Tuhan, ya, bukan itu. Jadi bukan Tuhan itu bermaksud jahat untuk kita, tidak ada maksud jahat apapun di dalam diri pikiran Tuhan. Nah itu kita harus lihat, Tuhan pasti bermaksud baik, itu membersihkan. Maka saya harus dengan rendah hati mengolah, melihat, ya, memperhatikan diri sendiri. Dan kalau kita tidak mampu, kita minta pertolongan orang lain. Kita lihat kemarin seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya naik dengan usungan, dan ketika ada hambatan tidak bisa masuk, Yesus membawa si lumpuh ke depan Yesus, tapi bubungan rumah itu dibongkar sehingga turun. Coba lihat. Jadi ketika saya tidak mampu dan ketika saya tidak bisa, saya butuh orang lain, saya butuh pencerahan, saya butuh bimbingan, saya butuh apa? Ya, supaya saya bertobat dulu. Pertobatan. Jadi segala peristiwa, segala apa itu proses pertobatan. Nah kita nggak mau bertobat, kita ingin cepat-cepat selesai, problem selesai, nggak bisa. Ya. Jadi coba mindset kita, saudara, mindset kita, pikiran kita, cara pandang kita, cara melihat kita tentang penderitaan itu sendiri, tentang kesulitan kita, tentang salib kita itu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tetapi Tuhan ingin memurnikan, membersihkan, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya. Ya. Pasti ada kekurangan dalam diri saya. Entah boleh saya katakan luka batin, entah problem, entah hidup, entah saya kesombongan, entah egoisme, ya, entah kemalasan, entah keserakahan, entah kekiran, entah ya, iri hati. Itu semua bagian dari proses di mana kita dosa. Katakanlah itu bahasa dosa. Bahasa kitab suci, gunung-gunung yang harus ditebas, bukit harus ditebas, kesombongan, tanah yang berbatu-batu dan lubang-lubang itu ke orang yang minder, ya, orang berlekak-liku. Kita berjalan mungkin tidak lurus, kita suka kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi, nah, cara pandang ini harus melihat siapa? Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang agung, yang besar, yang mulia, pencipta langit dan bumi. Jangan digantikan oleh yang lain, oleh Allah yang lain. Maka ada ketika problem, orang pergi ke dukun, orang bertanya pada A, pada B, pada C, lalu gak perlu. Karena Tuhan kita itu adalah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Maka dalam bacaan pertama hari ini, lihatlah langit, lihatlah bintang, lihatlah gunung-gunung, lihatlah alam semesta diciptakan Tuhan. Ya. Kita siapa? Hanya satu debu kecil di dunia ini. Tuhan menciptakan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah itu pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jangan mengandalkan kepada orang lain, pada kekuatan manusia, kepada kekuatan kuasa kegelapan, kuasa apa yang menganggap diri sebagai ya entahlah, punya kuasa apapun juga di dunia ini, ya. Ya, gak guna, kita justru tidak menyelamatkan kita, tapi membuat hidup kita menjadi ruwet. Ya. Ketika orang datang kepada dukun, tambah ruwet hidup kita, ruwet. Ya. Dia berbohong, mana dia bisa tahu? Mungkin dengan kekuatan lain bisa tahu sedikit, tapi semakin diruwetkan, bikin kacau. Dan tidak akan memberikan keselamatan di situ, tapi justru menimbulkan beban. Jadi jangan bandingkan. Siapa membandingkan aku setara dengan aku? Tidak ada. Maka kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang seperti apa? Kita lihat dalam diri Yesus.
Tuhan yang hari ini mengatakan kuk yang kupasang itu ringan. Jadi bisa aja Tuhan memberikan semua itu supaya kita dibersihkan, dimurnikan. Dan kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa ringan? Karena kalau orang membajak, saudara, yang pada umumnya membajak itu membajak dengan dua kuk, ya, dua kuk ini, satu, dua, gitu loh. Jadi yang dimaksudkan apa? Yang satu bagian kuk ini adalah Yesus yang yang menanggung beban kita, yang bersama kita menanggung beratnya kehidupan kita, itu kita di sebelah sisinya, ya, di sebelah satunya. Jadi sebetulnya kita itu bersama Yesus menanggung beban-beban kehidupan kita. Jadi kalau penderitaan yang kita jalani itu mungkin hanya 50%, yang 50% kamu dan Tuhan 50%. Coba lihat, Tuhanku yang seperti itu, yang berkuasa, yang hebat, yang luar biasa itu bersama aku menanggung beban hidupku. Kalau tidak, kita akan habis, mati, berat. Nah itu saja seringkali kita, maka dia belajarlah daripadaku. Kita belajar ketika bersama-sama, kita yang belum pengalaman dalam penderitaan, belajar dari yang satu. Kalau tidak, kita bagaimana bisa membajak itu? Belajar dari Yesus, mendengarkan Yesus, belajar dari hidup Yesus, membaca kitab suci, berdoa dengan berdialog. Ya. Ya. Jadi kita mendengarkan Yesus bicara apa yang Ia maui dalam hidupku, dalam doa terutama. Bisa dalam puasa, dalam mati raga, itu juga bagian dari proses di mana kita tidak mengandalkan diriku sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kekuasaan, tidak mengandalkan harta. Coba zaman sekarang ini, COVID ini. Anda punya harta miliaran, kalah dengan virus kecil. Kita tidak bahagia dengan barang-barang seperti itu. Tapi dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, gambaran kedua adalah kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Maka beriman itu kita menyandarkan kepada Tuhan yang berkuasa, kekal, abadi, omnipotentes, penuh kuasa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Coba Anda dengarkan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Bertobatlah. Ya, maka dibutuhkan kerendahan hati untuk datang kepada Yesus, bersujud di depan Yesus. Tuhan tidak ingin kita bersombong dengan kehebatan kita. Saudara, mari Anda dan saya, kita bersama datang kepada Yesus, bersujud di depan Yesus. Setiap kali, setiap waktu. Dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, teman kita, gereja kita. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk siapapun. Karena setelah kita mengalami semua itu, kita harus belajar mendoakan orang lain. Mendoakan gereja, mendoakan siapa yang sakit. Jadi unsur lain. Jadi kalau kita menderita itu, doakan juga orang yang sama menderita seperti saya. Nah, dengan begitu kita tahu apa yang kita alami itu juga bukan hanya saya, tapi orang lain yang jauh lebih berat daripada kita. Supaya orang ringan dalam penderitaan hidupnya. Misi dari penderitaan itu seringkali adalah supaya kita membantu orang lain yang mengalami serupa dengan saya. Dan saya mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Dan yang ketiga atau keempat boleh dikatakan, bagaimana cara kita mengatasi itu? Persembahkan hidupku, diriku, problemku, masalahku, salibku ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Sekali lagi, persembahkan hidupku, hatiku ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Carilah doa hati kudus Yesus, doakan terus menerus. Tuhan Yesus akan mengambil beban penderitaan itu dalam hidup kita. Sekali lagi saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya, kita semua menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dengan segala problem hidup kita. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua. Kasih karunia dan Tuhan tidak akan membuat Anda menderita dan menelantarkan Anda seperti yatim piatu dikatakan. Asalkan kita mau merendah hati.
dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan memberkati Anda semua lewat tangan hamba-Mu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.